Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Kartika Mutiara Dwistia selaku moderator akan mempresentasikan mengenai perilaku kesehatan gigi dan mulut dalam faktor institusi atau organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota saya, Rio Viraya Manggalayau dengan NPM 25 dan Kartika Mutiara Dwistia dengan NPM 60, Aisyah Ramadhani dengan NPM 75, Nikadek Pratnya Paramita dengan NPM 83, dan Idiwa Ayu Tata Listiandi Baskara dengan NPM 88. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Pratnya Paramita dengan NPM akhir 83. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari faktor institusi atau organisasi menurut para ahli, dan saya akan menjelaskan pengertian faktor institusi atau organisasi dalam konteks kesehatan gigi. Nah, pertama-tama, menurut Sondang P. Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, dengan adanya atasan dan bawahan. Menurut North 1991, institusi adalah aturan-aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Nah, dalam konteks kesehatan gigi, faktor institusi atau organisasi mencakup struktur, manajemen, dan pelaksanaan pelayanan yang melibatkan dokter gigi, perawat gigi, tenaga administrasi, serta pihak lainnya. Adapun contohnya seperti organisasi PDGI, yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia, yang mengatur dan mengawasi praktik dokter gigi di Indonesia dan menjaga standar kompetensi serta etika profesi. Ada pula contoh lainnya seperti puskesmas, sekolah, tempat kerja, dan rumah sakit atau klinik. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kartika Mutiara Dwistia dengan NPM akhir 60. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian faktor institusi atau organisasi dalam sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pendidikan para siswa di bawah pengawasan para guru. Partisipasi dari tenaga profesional dan tenaga terlatih seperti guru memiliki peran penting dalam peningkatan kesehatan gigi. Guru yang memiliki pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut dapat membimbing siswa dalam mengenali makanan yang baik dan buruk bagi kesehatan gigi, membujuk siswa yang mengalami masalah gigi dan mulut ke dokter gigi, serta menjelaskan berbagai cara pencegahan agar masalah gigi tidak terjadi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, sekolah juga menetapkan berbagai kebijakan untuk menjaga kesehatan gigi bagi para siswa. Antara lain, yang pertama adalah larangan jajan tidak sehat. Anak memasuki usia sekolah tidak boleh jajan sembarangan karena kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis beresiko tinggi menyebabkan karies. Banyaknya jajanan tidak sehat di sekolah dengan jenis makanan dan minuman yang manis sehingga mengancam kesehatan gigi anak. Oleh karena itu, solusi yang tepat untuk menjaga kesehatan gigi anak adalah penerapan larangan jajan tidak sehat di sekolah, edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan makanan yang dikonsumsi, serta menyediakan jajanan sehat yang rendah gula. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Ramadhani dengan NPM akhir 075. Di sini saya akan melanjutkan untuk contoh yang kedua, yaitu adanya pelajaran olahraga. Peran guru sangatlah penting, khususnya guru PJOK, yang menduduki posisi strategis dalam meletakkan dasar pembinaan sekaligus pembentukan perilaku untuk mendukung gaya hidup sehat. Dalam pembelajaran PJOK, terdapat pemeriksaan berkala kesehatan, yaitu pemeriksaan ketajaman penglihatan, pemeriksaan ketajaman pendengaran, pemeriksaan kesehatan hidung, pemeriksaan kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut, dan pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan yang terakhir kesegaran jasmani dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Rio. NPM terakhir saya adalah 025 dan di sini saya ingin menjelaskan faktor organisasi di tempat kerja. Faktor organisasi tempat kerja atau organizational workplace organizational factors mencakup kebijakan struktur, budaya kerja, manajemen,
kondisi fisik dan non-fisik di tempat kerja, serta interaksi antar pekerja dan pimpinan. Semua yang mempengaruhi bagaimana pekerjaan dijalankan dan bagaimana pekerjaan dapat menjaga kesehatan termasuk kesehatan gigi. Contohnya, kebijakan perusahaan yang baik dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas karyawan, seperti kebijakan negatif, tidak adanya kebijakan cuti, sakit yang jelas sehingga karyawan terpaksa masuk kerja saat sakit. Dan kebijakan positifnya, perusahaan memiliki kebijakan flexi time atau time off for medical appointments yang memungkinkan karyawan menjaga kesehatan tanpa potongan gaji. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Tata Listianti Baskara dengan nomor NPM akhir yaitu 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor institusi rumah sakit atau klinik yang memengaruhi sistem rujukan dan kualitas layanan. Adalah sistem rujukan yang terorganisir dengan baik, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan pada jam operasional, dan keberadaan serta penerapan SOP sebagai panduan layanan. Faktor institusi rumah sakit atau klinik yang berpengaruh meliputi kualitas layanan tenaga medis, fasilitas pendukung, kualitas layanan, sistem rujukan, dan jam operasional yang jelas. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Faktor institusi atau organisasi adalah kerjasama formal antara beberapa orang yang mempunyai struktur atasan bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kesehatan gigi, faktor institusi atau organisasi mencakup tingkat sekolah, tempat kerja, dan rumah sakit atau klinik. Dan di sini ada beberapa referensi jurnal yang kita gunakan. Sekian. Saya mohon izin menutup presentasi pada hari ini dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.